Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, selamat datang kembali Om Andrew sama Tante. Ya, perjalanan kemarin dari Jakarta. Kita hari ini akan belajar sama-sama di bab 6. Ya, bab 6 dalam buku kita di halaman 98, ya, jurnal bersama Yesus yang mengubahkan hidup. Ya, pagi tadi saya sama istri melayani jurnal bersama Yesus untuk pendeta-pendeta Metodis dari Batam sampai Papua. Jadi ada satu hal yang luar biasa ketika mereka menyaksikan perjalanan hidup mereka yang bersama Yesus melalui praktek jurnal bersama Yesus ini. Jadi mereka banyak ceritanya, pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Ya, meskipun sudah lama jadi hamba Tuhan, tapi mereka punya pengalaman yang baru dalam kehidupan berjalan bersama Yesus itu. Benar-benar mengubahkan ketika mereka mempraktekkan fokus kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pasti punya pengalaman-pengalaman yang indah ya selama mempraktekkan. Sudah 6 minggu kita sama-sama ya. Pasti ada hal-hal yang menguatkan, mengubahkan, bahkan memberkati hidup kita. Amin ya. Nanti kita akan bagikan di dalam ruang sharing kita. Ya, kita buka di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita boleh open mic, bukan open mic ya. Kita baca dengan suara terdengar. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Wow, ya. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita, setiap kita yang percaya. Amin. Roh Kudus bertahta di hati kita, tinggal. Ya, mengapa kita disebut bait Allah atau bait sucinya Tuhan? Ya, karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin ya. Boleh bilang ke kanan kiri dengan senyum yang manis, Roh Kudus ada di dalam Anda. Ya, ya, Roh Kudus tinggal sama kita. Jadi kalau tadi nyanyi, kami undang Roh Kudus datang, turun, hadir, berarti kita harus ganti ya, karena Roh Kudusnya sudah hadir ya kan, sudah di hati kita ya, dia udah, kita ini bait sucinya Roh Kudus ya, sudah sama kita ya. Jadi oleh karena itu dalam praktek jalan bersama Yesus, jurnal bersama Yesus ini mau melatih diri kita untuk fokus kepada kehadiran Roh Kudus. Ya, menaruh perhatian kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya kan? Kalau Roh Kudus menjadi perhatian, yang tinggal di dalam kita ini menjadi perhatian kita nggak perlu ngundang dia lagi. Karena dia sudah sama-sama dengan kita. Amin. Amin ya. Ya. Oleh sebab itu kita perlu melatih pelatihan ini. Ya, hanya dengan begitu kita akan mengalami manifestasi Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bisa kita baca di buku kita di halaman 98. Kita bisa baca ya, di situ 1, 2, ya. Tetapi buah roh Wah, jadi buah Roh Kudus lah yang menjadi
manifestasinya kalau orang itu hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dia. Ya. Memang karunia Roh Kudus itu sangat berharga. Namanya karunia Roh itu ya sangat berharga. Ya, kita terima karena itu pemberian Tuhan, itu karunia Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak dapat bekerja kalau kita tidak mengizinkan Dia untuk memimpin kita dan kita tidak taat atau tunduk sama Dia, kita nggak bisa mengalami manifestasi Roh Kudus itu melalui buah Roh Kudus. Ya, jadi buah Roh Kudus itu berbeda dengan karunia Roh Kudus. Kalau karunia Roh Kudus Tuhan yang berikan, ya. Tetapi jangan sampai kita meminta karunia Roh Kudus, tetapi tidak menginginkan Roh Kudusnya itu sendiri. Ya. Dulu saya waktu STT, wah kita berlomba-lomba nih. Wah karuniamu apa? Wah ini udah, kamu punya karunia apa? Wah salah. Ya, kalau bahas lagu zaman sekarang, banding kayak, ojo dibanding kayak. Kami saling membandingkan. Wah Roh Kudus. Tapi akhirnya kami tidak saling mengasihi karena saling membandingkan itu. Tetapi berbeda ketika kita memiliki Roh Kudus, yang seharusnya adalah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita baca di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan berbuat setan demi namamu dan mengadakan banyak jihad demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan di ayat ini orang yang punya karunia Roh Kudus aja bisa ditolak oleh Bapa, oleh Yesus sendiri. Ya. Karena itu kita tidak hanya sebagai bait sucinya Tuhan, sebagai bait Roh Kudusnya Tuhan yang tinggal di dalam kita, tidak hanya menerima karunia, tidak hanya menerima Roh Kudus, tetapi kita harus menaruh perhatian kepada Roh Kudus, ya, yang bertahta di hati kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya jalan bersama Yesus itu. Ya, dan harus kita melatih, menaruh perhatian. Jadi pelatihan jurnal bersama Yesus itu adalah cara untuk kita menaruh perhatian pada Roh Kudus. Ya kan? Tuhan mau apa hari ini? Ya kan, kalau di jurnal, apakah kamu memikirkan Yesus saat di rumah? Roh Kudus mau apa? Aku ada di rumah. Apakah kamu memikirkan Yesus saat di mobil, berkendara, motor, atau di perjalanan? Kita tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus mau apa? Ya kan? Waktu di pertemuan ketemu dengan orang-orang lain, Roh Kudus bagaimana? Ya. Waktu mau mempersiapkan ngajar ini juga, saya juga bergumul. Roh Kudus mau ngomong apa? Mau ngajarin, mau bicara Roh Kudus, ya harus Roh Kudus sendiri yang berbicara. Ya, tapi itulah yang membedakannya. Ya. Di sini ada buah-buah. Ya, ini bukan buah Roh Kudus, tapi ini buah-buah. Boleh sebutkan buah apa aja ada di sini? Hah? Mangga ada, mangga? Nanas, pepaya, jambu. Buah mangganya mohon maaf tidak ada, mungkin sudah dihabiskan. Ya. Berarti sehat ya, kita bisa membedakan buah-buah ya. Ya. Kalau buah Roh Kudus itu hasil dari Roh Kudus. Buah mangga hasil dari pohon mangga, bukan pohon sirsak, bukan. Ya kan? Makanya namanya itu adalah buahnya itu juga gitu. Pohon jambu apakah dia menghasilkan buah durian? Enggak ya, hanya pohon durian yang menghasilkan buah durian. Jadi kalau buah Roh Kudus pasti yang menghasilkan Roh Kudus. Bukan Brother Apri, bukan Pendeta Andrew, bukan Bang Abed, yang menghasilkan bukan kita. Ya. Jadi itu bukan buah milik kita. Kalau buah
Saya berarti namanya buah Leo gitu ya. Ya. Tapi semuanya orang percaya sebagai bait Roh Kudusnya Tuhan, buahnya adalah buah Roh Kudus. Ya. Amin 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 ya. Ya. Matius 7 ayat 16. Yuk kita baca yuk. Sudah dapat? Matius 7 ayat 16. Ya. Oke, boleh tolong bacakan, kita baca bersama-sama 1 2 iya. Jadi dari buahnya ya orang mengenal siapa kita yang menjadi bait Allah itu. Ya. Ya. Bagaimana orang tahu kita Kristen, bagaimana orang tahu kita punya Roh Kudus? Dari buahnya. Dulu waktu saya habis pelayanan terus ikut turnamen futsal, saya berantem di lapangan futsal. Padahal turnamen antar gereja. Ya, yang main antar ada pendetanya juga. Yo ribut kabeh di situ. Aduh. Roh Kudusnya saya tinggal dulu gitu ya. Ya, tapi itu karena belum dilatih, belum menaruh pada perhatian pada Roh Kudus. Ya. Ya, jadi waktu saya ingat masa-masa itu, aduh saya malu sekali. Ya, karena orang sampai ingat, ini kan yang ribut kemarin ini, waduh. Aduh, ya jangan sampai orang kenal kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pria wanitanya Tuhan yang dikenal. Ini dia orangnya kayak gini nih ya. Ya, itu, ya harus orang itu dikenal sebagai orang yang penuh Roh Kudus, yang bisa dinikmati buah Roh Kudusnya. Ya. Jadi adalah sebuah tragedi yang ironis sekali bahwa kalau kita punya Roh Kudus tetapi kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bahaya sekali. Ya. Apa yang terjadi kalau kita melakukan seperti itu? Dalam Efesus 4 ayat 30 saya bacakan. Itu menjadi mendukakan Roh Kudus. Jika kita memiliki Roh Kudus tetapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, itu mendukakan Roh Kudus. Jadi sekali lagi kita adalah bait sucinya Tuhan, tempat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak hidup dalam pimpinannya, ya dipimpin oleh Roh Kudus, itu mendukakan Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu orang yang berjalan bersama Yesus harus ya menunjukkan indikasinya bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dia nggak mau hidup sesuai keinginannya lagi. Dia mau hidup sesuai apa kehendak Tuhan. Nanya dulu sama Tuhan. Ya. Nggak lagi sesuka hati. Ya. Saat saya sudah menikah, ya jarinya sudah ada cincinnya, saya udah nggak bisa sesuka hati. Ya. Saya dulu waktu lajang, sering keluar, pulangnya sampai jam 1:30 pagi, sesuka hati, ya kan? Mau tidur jam berapa aja, mau habiskan uang untuk apa saja. Tapi setelah ada cincin di jari saya berubah. Kenapa? Karena sudah milik istri saya menjadi satu. Ya. Demikian juga dengan kita. Kata Paulus pun begitu. Bagiku hidup bukannya aku lagi, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah manifestasi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan lagi tentang dia, tapi tentang Tuhan. Apa yang Roh Kudus mau. Ya. Jadi ketika kita jalan sama Yesus, fokusnya sama Yesus, buah Roh Kudus itu akan otomatis muncul. Itu akibat dari berjalan sama Yesus, fokus kepada Yesus, itu akan mengikuti buah itu. Dulu sebelum saya mempraktekkan jalan bersama Yesus, saya selalu bilang sama diri saya ini orang Kristen harus sabar, ya kan? Tapi kesabarannya ada batasnya. Akhirnya saya nggak bisa mengampuni lagi. Ya, silakan masuk. Ya, saya pause dulu.
Silakan duduk. Ada lagi? Pasukan di bawah ya? Oke. Kita perlu tunggu atau lanjut? Lanjut ya. Ya. Dulu waktu sebelum mempraktekkan jurnal bersama Yesus, saya berpikir, oh saya ini harus sabar. Apalagi awal-awal pernikahan. Ini ada istri saya di sini nih. Dia ya yang memvalidkan omongan saya ini. Ya dulu kami, walaupun di pelayanan misi, hamba Tuhan, waduh. Ya, bisa pimpin pujian baik-baik, bisa sharing firman baik-baik, ngajar pemuritan, tapi pulang, ya kadang terjadi ya terjadi peperangan di antara suami istri gitu ya. Kalau ini tersinggung, kan ngomongin duit tersinggung, ngomongin bersih-bersih rumah tersinggung, akhirnya masuk kamar, nggak cakapan. Ya, wah. Tapi saya harus sabar, saya harus memaafkan. Tetapi itu sangat sulit karena fokusnya saya harus. Tetapi ketika kami mempraktekkan jurnal bersama Yesus tahun 2016 ya, tahun 2016, di situ saya benar-benar ngalamin perubahannya. Ya, awalnya kalau ngelihat sesuatu yang nggak serak sama istri, saya berdoanya Tuhan ubahkan dia. Awalnya saya doanya begitu. Tapi ketika praktek jurnal bersama Yesus, saya harus bawa kepada Yesus kan. Yesus, aduh gimana ya? Tuhan tolong saya, gimana? Jadi fokusnya saya minta tolong sama Tuhan agar Tuhan menolong mengubahkan saya. Dan saya nggak lihat lagi ada pertikaian di antara kami. Kami damai ya. Ya puji Tuhan ya sayangnya, oleh kemurahan Tuhan ya. Ya. Kalau saya ini bukan direkayasa ya. Soalnya anak saya pernah datang bilang begini, ayah bunda kok nggak pernah berantem lagi gitu ya. Ayah bunda kok nggak pernah berantem sih gitu. Wah, orang bisa ngerasain buahnya. Waktu saya masuk gua ya, ngambek, merepet sama istri saya gitu ya, anak bisa ngerasain, ya kan? Ini rumah AC-nya dingin, tapi kok suasananya panas gitu loh. Saya ngerasain, ya. Manifestasi Roh Kudusnya kerasa banget kan. Sekalipun di rumah hamba Tuhan. Ya, ironis ya. Kalau kita hidup sama Roh Kudus tapi tidak mengalami karya Roh Kudus. Ya. Jadi buah Roh Kudus bukan kita yang menghasilkan, bukan oleh kemampuan kita buah Roh Kudus itu dihasilkan. Tapi ketika kita melihat Yesus yang selalu bersama dengan kita, ya, melibatkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itu menjadi sisi tambahan. Buah Roh Kudus itu akan dinikmati orang. Ya, banyak orang targetnya harus menghasilkan buah Roh Kudus. Itu salah. Itu sedikit meleset. Akibatnya orientasinya adalah dengan kemampuan diri sendiri. Ya, akibatnya tercipta lagu satu kali hati ini gimana? Kau sakiti, masih ku maafkan, ya kan? Terus kalau dua kali? Masih ku maafkan. Ya. Oke. Jadi kita dengan praktek jalan bersama Yesus, ya, melalui jurnal bersama Yesus itu menolong kita untuk fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Roh Kudus. Fokus kepada Roh Kudus yang ada di hidup hati kita. Kita sebagai bait sucinya Tuhan. Sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus lagi. Ya. Sepanjang hari ini listrik di rumah kami mati. Ya, listrik di rumah kami mati. Dari 8:30 malam sampai hari ini masih mati. Ya, saya menyadari ya bahwa kalau nggak ada listrik, AC nggak bisa hidup. Ya. Kompor nggak bisa hidup ya, kompor listrik nggak bisa hidup. Ya, TV nggak bisa hidup. Ya, apalagi kipas nggak bisa hidup. Ya. Tapi ketika listrik nyala, pasti semuanya bisa hidup. Ya, AC bisa menjadi dingin, berfungsi,
ya, kompor listrik bisa berfungsi, ya. Demikian juga kita. Ketika kita fokus sama Yesus yang menjadi sumber hidup kita, kita juga akan bisa berfungsi. Ya. Bagian-bagian hidup kita berfungsi. Ya, Roh Kudus akan menjadi berbuah-buah di dalam hidup kita. Bukan 9 buah ya, tapi satu Roh Kudus memiliki banyak rasa. Ya, nano-nano. Ya. Oke. Nah, waktu saya ngelihat buah ini, apakah buah pepaya ini langsung segede gitu? Ya, saya paling suka di Indonesia musim buahnya banyak ya, kalah ya, luar negeri. Ya, musim pepaya ya misalnya, buah pepaya apakah tiba-tiba muncul segede gini? Enggak, mulai dari kecil ya, dari kecil, sedang, hijau, kemudian besar. Ya kan, buah mangga nggak ada nih, buah jambu ya, dari bunganya dulu ya, lama-lama besar. Di tempatnya Bro Wes banyak buah-buahan. Wah, saya lihat terongnya bukan terong ya Bro ya, kecil-kecil. Wah, lama-lama besar. Demikian juga hidup kita. Mungkin buah Roh Kudusnya kita nggak sadari gitu, tapi lama-lama orang bisa rasakan. Mungkin buah kehidupan Roh Kudus yang di dalam kita itu belum manis dirasakan, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu kita berjalan seirama bersama Yesus, ya pasti kita bisa menikmati. Amin, amin, amin. Itulah ciri khas buah Roh Kudus. Bukan kita yang menghasilkan, tapi itu akibat kita menaruh perhatian pada Roh Kudus, ya. Bukan kita yang mengupayakan, ya. Itu bentuk alamiah ketika kita fokus kepada Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu, saya tutup dengan Efesus 4 ayat 30 sekali lagi. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Itulah kenapa kita melatih jalan bersama Yesus, menaruh perhatian pada Roh Kudus supaya Roh Kudus benar-benar menjadi pengubah hidup kita yang termanifestasikan dalam hidup kita, berbuah-buah dalam hidup kita, dan kita tidak mendukakan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ambil waktu sebelum kita masuk grup, kita ambil waktu secara pribadi. Apakah